البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita yang berikutnya, masih berada pada pembahasan pembagian tauhid dari kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat, yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasannya tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid terbagi menjadi tiga. Tauhid apa saja itu, Muhammad? Tauhid apa saja tiga itu? Tauhid asma wa sifat, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Tiga pembagian tauhid ini yang paling inti dan harus, mau ataukah tidak mau, harus dia yakini. Tauhid apa itu, Muhammad? Yang harus. Maksudnya itu kalau tidak meyakini ini berarti belum memasukkan dia dalam keislaman. Tauhid apa? Rububiyah. Jangan lupa. Tauhid apa? Uluhiyah. Paham ya? Tauhid ar-rububiyah sama asma wa sifat itu masih mengharuskan mengimani tauhid uluhiyah. Nah, adapun tauhid uluhiyah, barakallahu fikum, terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyah sama asma wa sifat. Yang tentunya semuanya harus diyakini, cuma yang inti adalah tauhid al-uluhiyah tadi. Yang inti adalah tauhid al-uluhiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan berikutnya, halaman 84 ya. Ya, mana? Na'am barakallahu fikum. Wal ayatu bima'na hadhil ayati katsiratun jiddan. Dan ayat-ayat yang semakna dengan ayat ini banyak sekali. Masalah apa? Orang-orang kufar Quraisy atau orang kufar terdahulu, musyrikun, itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapakah yang mengatur alam semesta, siapa yang memberi rezeki, siapa yang menghidupkan dan mematikan, mereka akan mengatakan Allah. Nah, ayat yang semakna dengan itu banyak sekali. Nah, tapi pengakuan mereka dengan tauhid tersebut belum masukkan mereka dalam keislaman, karena baru tauhid rububiyah. Apa maksudnya? Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah pokok itu ya. Barakallahu fikum, beliau mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikun terdahulu, kanu mukirrin, dahulu mereka itu mengakui bahwasanya annallaha huwar raziq al-khaliq al-mudabbir. Allah Ta'ala itu pencipta, pemberi rezeki yang mengatur alam semesta, walam yudkhilhum fil Islam. Atau semakna dengan itu ya. Tapi pengakuan tersebut belum masukkan mereka dalam keislaman. Karena baru tauhid apa tadi? Rububiyah. Karena baru tauhid rububiyah. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Famin dzalika qaulu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakanlah, milik siapakah bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Sayaquluna lillah. Niscaya mereka mengatakan lillah, min Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah, kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau mengingat? Qul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul 'arsyil 'azim. Sayaquluna lillah, qul afala tattaqun, katakanlah, siapakah Rabb yang memiliki langit yang 7 dan Rabb yang memiliki 'arsy yang sangat agung? Niscaya mereka akan mengatakan lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Qul afala tattaqun, katakanlah, kenapa kalian tidak mau takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengibadahi Allah Ta'ala semata?
Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yudiru wa la yudaru alaih in kuntum ta'lamun, katakanlah. Siapakah yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu, wa huwa yudiru wa la yudaru alaih, yang mana dia meliputi dan tidak diliputi. In kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui, sayaquluna lillah. Saya mereka akan mengatakan Allah, atau milik Allah Subhanahu wa taala semuanya tadi. Qul fa anna tusharun, katakanlah bagaimana kalian bisa dipalingkan dari kebenaran tersebut. Ila ghairi dzalika minal ayat. Barakallahu fikum, sampai ayat-ayat yang selain itu banyak sekali mengenai hal tersebut. Jadi semuanya kalau kita perhatikan, sebab belum memasukkan mereka dalam keislaman karena mereka masih belum meyakini tauhid uluhiyah. Jadi mereka masih ingin menyembah berhala gitu ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah waktu itu, barakallahu fikum, mendakwahkan tauhid di kota Mekah waktu itu, barakallahu fikum, selama 13 tahun setelah diutusnya Rasulullah atau diangkatnya Rasulullah menjadi nabi, ketika umur 40 tahunnya, ketika diutus atau diangkat menjadi nabi, Rasulullah berdakwah tauhid selama 13 tahun itu. Mereka banyak penentangnya dan mereka banyak memusuhi Rasulullah SAW karena mereka tahu makna la ilaha illallah, tahu gitu loh. Maknanya tahu la ilaha illallah. Oleh karena itu mereka tidak mau mengucapkan karena konsekuensi ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya apa? 2 rukun harus terpenuhi. Apa rukun tersebut? An-nafyu wal isbat. 2 rukunnya harus ada ini, yaitu la ilaha, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah, tiadakan seluruhnya. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? 2 rukun la ilaha illallah ini harus ada. Mereka takutnya di sini gitu loh. Karena mereka nanti kalau sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, konsekuensinya mereka meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah taala. Patung, berhala ditinggalkan. Mereka enggak mau. Aja'alal alihata ilahu wahida, inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Artinya, apakah dia Muhammad itu ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah? Paham berarti kan? Sesungguhnya ini perkara yang menganehkan. Aneh ini kata mereka. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Wallahu ta'ala yahtajju bihi ayatin katsiratin min kitabihi 'alal kuffar bima aqarru bihi wa 'alimuhu min tauhidir rububiyyah 'ala ma jahaduhu wa ankaruhu min tauhidil uluhiyah. Dan Allah Subhanahu wa taala berhujjah, berargumen di dalam ayat yang sangat banyak sekali dari kitabnya dalam Al-Qur'an, maksudnya mengenai orang kufar, menghujai orang kufar terhadap apa yang mereka telah mengakuinya dan mereka mengetahuinya berupa tauhid ar-rububiyyah, ala ma jahaduhu wa ankaruhu min tauhidil uluhiyah, terhadap apa yang mereka ingkari dan terhadap apa yang mereka tentang berupa tauhid uluhiyah ini. Paham ya? Barakallahu fikum. Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya, mereka semuanya enggak suka dakwah tauhid tersebut dan marah-marah. Barakallahu fikum, dan sudah kita sebutkan kisahnya itu ya. Sampai mengungkapkan ungkapan yang kotor, ucapannya itu, tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad, katanya. Ali hadza jama'tana, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Marah Abu Lahab. Namun doa kejelekan tersebut justru Allah taala balik dan Allah taala menurunkan satu surat yang penuh, surat Al-Lahab, membantah dan sekaligus menjelaskan keadaan Abu Lahab beserta istrinya. Barakallahu fikum. Istrinya Abu Lahab, yang tak tanya itu yang sudah diulang-ulang saja. Abu Lahab pun punya istri. Yang jelas istrinya perempuan ya. Namanya dan kunyahnya siapa? Ingat nggak? Antum? Ummu Jamil itu kunyahnya namanya? Arwa bintu siapa? Abu Bakrin. Arwa bintu siapa? Antum? Harf. Yang keliru ucapannya. Arwa bintu Harb. Bukan harf. Arwa bintu Harb ya. Barakallahu fikum, saudarinya Abu Sufyan. Abu Sufyan Sakhr bin Harb. Istrinya Abu Lahab itu pun juga terkena ancaman pembawa kayu bakarnya Abu Lahab. Allahul musta'an. Itu sekedar apa? Mengulang kembali ya. Ulangi tadi siapa? Kunyah dan namanya?
Arwa bintu Harb. Kunyahnya? Bismillah. Kunyahnya siapa tadi Umar? Perhatikan ini ya. Kunyahnya Ummu Jamil. Paham ya? Ummu Jamil. Jadi jangan barakallahu fikum hafizakumullah lupa ya. Kunyah itu tadi. Kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun itu kalau dalam bahasa Arab itu. Kala jengking ada punya kunyah. Kala jengking itu. Punya enggak? Siapa kunyahnya? Ummu Aryat. Kala jengking itu. Ya pertanyaan nanti dipelajari bahasa Arab itu ya. Barakallahu fikum. Jadi kala jengking ada punya kunyah itu. Jadi kunyah itu yang diawali dengan abun atau ummun. Abu Abdullah, Ummu Abdullah, Ummu Jamil itu kunyah. Apa maksudnya? Abu Naufal juga kunyah, Abu Naufal. Paham ya? Kunyah juga ya. Jadi kunyah itu adalah apa yang diawali dengan abun atau ummun tadi itu. Kita lihat di sini. Kita lihat ya, Ummu Jamil Arwa bintu Harb. Ini sekedar perkenalan aja biar nanti tambah wawasannya karena sejarah itu penting juga ternyata. Kita lihat di sini. Lianna tauhid ar-rububiyyah huwa ad-dalilul awdah. Dikarenakan tauhid rububiyah itu ada dalil yang paling nampak dan menonjol. Karena orang pun langsung tahu gitu loh. Siapa yang menciptakan alam semesta sebesar ini? Langsung tahu Allah gitu loh. Paling menonjol itu ya. Wal burhanul a'zam ala tauhidul uluhiyah, dan juga argumen atau bukti yang sangat besar untuk menunjukkan tauhid uluhiyah. Berarti kalau sebesar ini alam semesta, sebesar ini yang menciptakan adalah Allah Ta'ala, berarti Allah Ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi. Seharusnya gitu. Paham ya? Yang menciptakan alam semesta sebesar ini ya, gunung, lautan, kemudian daratan, bahkan seluas ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti menunjukkan Allah Ta'ala itu zat yang berhak untuk diibadahi. Kan itu. Menunjukkan tauhid kepada tauhid uluhiyah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi sebagai firasha, sebagai kasur tempat istirahat. Was samaa'a binaa'a, dan langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian Allah Ta'ala adalah zat yang menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarat, kemudian dengan sebab air hujan tersebut Allah Ta'ala mengeluarkan dari bumi ini buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ini syahidnya. Jangan sekali-kali kalian menjadikan untuk Allah Ta'ala itu tandingan-tandingan dalam keadaan kalian itu sudah mengetahui. Maksudnya dalam keadaan kalian itu mengetahui memang tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Terus lam yalid wa lam yulad. Ini walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang setanding dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satupun enggak ada. Kalaulah seandainya ada makhluk ini yang sama namanya, tapi sama nama tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Benar enggak, Mar? Sama namanya tapi tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar. Kita mendengar enggak? Kita juga mendengar, sama-sama mendengar namanya. Tapi apakah mengharuskan sama pendengaran kita dengan Allah Ta'ala? Tidak. Karena apa? Karena kaidahnya sudah kita lewati ya. Al-ittifaqu fil asma la yastalzim al-ittifaq fil zawat wal haqa'iq. Ini dalam masalah asma wa sifat. Sama-sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Paham ya itu ya? Itu antara makhluk dan Allah Ta'ala, apalagi gitu loh. Antara makhluk saja sudah beda ya. Sekarang semut itu ya, tahu semut nggak, Mar? Semut itu punya tangan nggak kira-kira? Kecil kan? Kita juga punya tangan, tapi apakah sama tangan semut dengan tangan manusia? Nggak sama. Tapi sama namanya apa? Tangan. Itu perlu diperhatikan itu ya. Itu kaidah penting dalam masalah asma sifat, jangan sampai keliru. Jadi sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama dari sisi zat dan hakikatnya. Mafhum salah ya? Jadi jangan sampai punya pikiran, Allah Ta'ala punya tangan. Berarti tangan Allah Ta'ala sama dengan makhluk. Berarti dia nggak paham kaidah tersebut. Paham ya? Sama-sama tangan, benar sama-sama tangan, tapi hakikatnya bagaimana? Beda.
Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Ai wa antum ta'lamuna anna Allah Ta'ala huwal khaliqur raziqul mudabbir al-kamil min kulli wajhin, yaitu dalam keadaan kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur, zat yang sempurna dari seluruh sisi. Wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala zat yang maha tunggal, tiada sekutu baginya. Wa anna ghairahu minal andad wal asnam, dan bahwasanya yang selainnya berupa tandingan-tandingan dan berhala-berhala. La tumathiluhu biwajhin minal wujuh, tidak bisa menyerupai Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam sisi, enggak akan bisa. Paham ya? Tidak akan bisa barakallahu fikum menyerupai Allah Subhanahu wa taala karena nama ya, satu nama saja. Nama yang digunakan atau diletakkan untuk Allah Subhanahu wa taala itu mesti sempurna dan sesuai dengan zat yang dinamai. Tapi kalau makhluk belum tentu. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala ketika dinamai dengan As-Sami', zat yang maha mendengar, ya benar-benar mendengar dengan pendengaran yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau manusia terkadang namanya Saleh misalkan, bagus namanya kan, Mahmud, bagus. Tapi terkadang akhlak dan perilakunya orang tersebut tidak sesuai dengan namanya gitu loh. Paham ya? Itu kalau makhluk seperti itu. Tapi Allah Ta'ala semuanya sempurna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan hanya milik Allah Ta'ala nama-nama yang indah. Indah itu maksudnya mencapai puncak keindahan. Sempurna gitu ya. Nah, berdoalah kalian dengannya. Berbeda dengan nama makhluk ya. Karena makhluk namanya bagus sekali itu, pencuri juga ada. Maksudnya apa? Maksudnya di Arab ya, misalkan di Arab misalkan. Itu kan namanya bagus-bagus. Cuman apakah di sana nggak ada pencuri? Ada. Oleh karena itu nama itu terkadang apa? Tidak apa? Kalau nama manusia ya, tidak sesuai dengan yang dinamai. Tapi kalau Allah Ta'ala mesti sesuai dan cocok gitu loh ya. Sesuai dengan apa? Na'am barakallahu fikum, sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Fa idza alimtum anna Allah Ta'ala huwal munfarid bidzalika kullih, apabila engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang maha tunggal, nah dengan itu semuanya seluruhnya, fa afriduhu bil ibadah wahdahu la syarikalah, maka tunggalkanlah, esakan Allah Ta'ala di dalam beribadah semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, li'annahu huwal mustahiqqu laha duna man siwa, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk diserahkan ibadah untuknya, berhak untuk diibadahi, daripada yang selainnya. Oleh karena itu makna kalimat la ilaha illallah, maknanya apa? Barakallahu fikum, makna kalimat la ilaha illallah apa maknanya? Antum? Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin illallah, tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu ingat-ingat ya, kalimat la ilaha illallah memiliki 2 rukun dan memiliki 8 syarat. Ingat syaratnya? Masih ingat? Syarat la ilaha illallah 8-8-nya? Ingat enggak? Kalau rukunnya tadi apa rukunnya tadi? Apa itu? Apa? Isbat dan an-nafi ya. An-nafyu wal isbat. An-nafyu itu peniadaan, isbat itu penetapan. 2 rukun itu. Rukunnya 2 ya, an-nafyu wal isbat. Kalau syaratnya ada berapa akhir Bakrin? Tadi? Ada berapa syarat la ilaha illallah? 8 syarat. Masih ingat enggak kira-kira menyebutkan? Masih ingat enggak kira-kira? Antum masih ingat? Pantunnya? Bismillah. Siwal ilahi bima siwal ilahi min asya'i. Na'am barakallahu fikum. Ada 8. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka, sidq, mahabbatin, wa qiyadin, wal qabul. Wal qabullah wa zida saminuha. Untuk terakhir ini wa zida saminuha al-kufranu minka bima siwal ilahi minal asya'i faqulliha. Jadi 8 syaratnya ini, pertama ilmu, kedua na'am barakallahu fikum yakin, kemudian ketiga ikhlas, kemudian sidq kejujuran hati, mahabbah rasa cinta,
kemudian inqiyad tunduk dan patuh, kemudian al-qabul penerimaan, kemudian yang kedelapan al-kufru bit-taghut. 6. Kufur terhadap taghut, meninggalkan at-taghut. 6. Itu 8 syarat yang harus terpenuhi. Rukunnya itu yang inti. 6. Nah, barakallahu fikum, dikit lagi. Waqad qala Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kalimatan 'azimatan fi ma'na ma taqaddam. Dan sungguh Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan sebuah kalimat yang sangat besar semakna dengan apa yang telah lewat. Wa hiya qauluhu idza kana Allahu wahidan fi af'alihi fawahhidhu fi af'alika. Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha tunggal di dalam perbuatan-perbuatannya, maka esakanlah tunggalkanlah Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatanmu. Maksudnya, di dalam perbuatan-perbuatanmu dalam ibadah itu tunggalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ai idza kana Allah taala wahidan bila syakkin fi af'alihi. Maksudnya adalah apa? Apabila Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal tanpa diragukan lagi dalam perbuatan-perbuatannya. Perbuatannya itu kal khalqi wa rizqi wa ghirzalik, seperti menciptakan, berikan rezeki dan yang selain itu, wa tayaqqanta dzalik, dan engkau yakin seyakin-yakinnya seperti itu, wa aqrarta bih, bahkan engkau mengakui hal tersebut, fa wahidhu, maka tunggalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ai ij'alhu wahidan la syarikalah fi af'alika ayyuhal insan. Jadikan Allah taala itu zat yang maha tunggal, tiada sekutu sedikit pun baginya di dalam perbuatan-perbuatan wahai manusia, kad du'a was salat wal khauf wa ghairi dzalik min anwa'il ibadah, seperti berdoa, salat, kemudian takut, dan yang selain itu daripada jenis-jenis ibadah. Nah, sekarang boleh nggak kita takut dengan kalajengking Umar? Ada kalajengking lewat kita takut. Wah, takut dengan kalajengking ini. Syirik nanti? Apa? Kenapa? Kalajengking loh. Ya terus, kenapa kok? Boleh nggak kita takut? Katanya nggak boleh takut kecuali kepada Allah Taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu. Jangan kalian takut dengan mereka, takutlah hanya kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ada kalajengking misalkan lewat itu, antum takut tuh boleh enggak takut? Boleh enggak? Enggak tahu. Boleh enggak kira-kira Abu Yusuf, boleh enggak kira-kira takut dengan kalajengking? Boleh enggak takut dengan kalajengking? Gak boleh. Berarti nanti kalau ada kalajengking itu kita gak usah takut aja pokoknya gitu ya. Atau gimana? Atau singa lah, singa, macan yang besar, macan, singa itu. Wah, gak boleh takut kecuali hanya kepada Allah Taala. Oh, gimana itu kira? Abu Nawfal boleh enggak? Boleh. Enggak terjatuh dalam kesyirikan nanti. Nah, kenapa? Nah, karena khauf tabi'i namanya. Khauf tabi'i itu rasa takut yang tabiat manusia takut dengan sesuatu yang membahayakan dirinya. Kalajengking berbahaya. Kelihatannya diam-diam tapi dia punya apa? Dia punya sengatan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian intinya takut dengan sesuatu yang membahayakan enggak masalah. Nah, sekarang ya jadi permasalahan takut dengan apa? Batu besar atau takut dengan pohon besar, bayang-bayangan pohon dan semisalnya. Nah, itu boleh enggak takut seperti itu? Nah, enggak boleh karena itu dikenal dengan jaban penakut nanti. Paham ya? Bisa menghantarkan pada kesyirikan nanti. Kalau sampai meyakini adanya sesuatu pada benda atau pohon tersebut. Paham ya? Nah, kalau takut dengan jin, Muhammad, takut dengan genderuwo, jin. Nggak boleh. Kenapa? Lah misalkan ada penampakan itu takut nggak? Nggak takut. Kan sekarang misalkan ya ada orang ngomong, ini sekedar kisah aja ya. Ada orang ngomong misalkan jangan lewat di depan situ, di pohon beringin itu ada penunggunya katanya. Nah, ternyata orang itu belum lewat, nggak ditapaki juga lewat aja terus takut dia, takut sekali kalau lewat situ. Nah, kalau misalnya takut dengan jin, boleh nggak? Nggak boleh ya, selama belum menampakkan wujudnya, ya, yang menakut-nakuti manusia. Kalau orang ditampakkan wujud yang nggak biasa kita lihat dan menakutkan kan wajar ya kita kaget. Itu khauf tabi'i. Tapi kalau belum ditampakkan, cuma baru dengar kabar-kabar kemudian dia sudah takut duluan, itu namanya khauf yang sampai masuk dalam tingkatan syirki nanti. Paham ya? Nah, jadi kalau cuma kabar-kabar nggak usah takut. Paham ya? Kalau antum lihat langsung itu kemudian mengagetkan mungkin takut karena kaget.
Paham ya? Tapi kalau enggak boleh ya. Nah, barakallahu fiik. Lewat santai saja, enggak usah nunduk-nunduk kepalanya. Bismillah. Ya enggak, Mar? Naam, barakallahu fiik. Naam. Dalil sini, li'annahu huwal mustahiqu laha wa ghairuhu la yastahiqu syai'an minha. Dikarenakan Allah Taala adalah zat yang berhak untuk diibadahi dan yang selainnya tidak berhak untuk sedikit pun untuk dicurahkan ibadah kepadanya. Fa subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa atau perkara-perkara yang mereka sekutukan untuk Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu mencakup seluruhnya ya. Jadi ibadah itu maknanya umum. Nah, barakallahu fikum, ibadah itu terkadang ditentukan barakallahu fikum dengan beberapa cara. Di antaranya pertama dengan nas dalil yang sharih terang-terangan menjelaskan itu ibadah. Namanya seperti ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, terkadang ada ibadah yang apa? Yang memang dalilnya itu enggak dijelaskan terang langsung itu ibadah itu. Seperti salat, zakat. Pernah enggak antum jumpai dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah as-salatu ibadatun? Salat itu adalah ibadah. Pernah enggak? Dalam Al-Qur'an atau dalam As-Sunnah? Katanya salat itu ibadah katanya, ya kan? Ini penting juga seperti ini ya, karena nanti ada keterkaitan dengan definisi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jadi sebuah ibadah terkadang ditetapkan dengan dalil yang sharih terang-terangan. Nas itu ad-du'a'u huwal ibadah, ya kan? Doa itu adalah ibadah, itu jelas. Nah, sekarang zakat, salat, puasa itu ibadah bukan kira-kira itu. Nah, kalau ibadah mana dalilnya? Dalam Al-Qur'an enggak ada kok. As-shaumu ibadatun, puasa itu ibadah. Az-zakatu ibadatun, zakat itu ibadah. Enggak ada kan itu? Mau dibolak-balik dari awal sampai akhir pun enggak ketemu dalam Al-Qur'an. As-shalatu ibadatun, lafaz seperti itu. Dan As-Sunnah pun juga tidak ada lafaz seperti itu. Nah, terus taunya kalau itu ibadah dari mana taunya? Gimana akhwan Nafal itu? Syubhat ya kira-kira ini. Karena perbuatan tersebut dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus bagaimana? Nah, definisi yang diberikan oleh Syekhul Islam bagus sekali itu. Definisi masalah ibadah. Nah, ada yang ingat definisi ibadah antum? Apa itu? Naam, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adz-dzahirah wal batinah. Artinya sebuah nama dari ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Taala cintai dan perkara yang Allah Taala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi intinya salat itu bagaimana? Diridhai enggak? Diridhai. Zakat diridhai. Dicintai enggak? Naam. Berupa perbuatan atau bukan? Naam. Berarti itu adalah ibadah. Dengan definisi tadi. Jadi ibadah itu sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala ridhai, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Berarti masuk di situ kan? Naam. Jadi seperti itu yang disebutkan para ulama. Jadi terkadang ada nas yang terang-terangan menjelaskan itu ibadah, itu jelas. Ad-du'a'u wal ibadah. Terkadang nanti tidak terang-terangan, namun kita kembalikan pada definisi tadi itu. Dan juga keumuman dalil yang lain, yaitu bahwasanya salat diperintahkan. Nah, semua yang Allah Taala perintahkan berarti pasti diridhai dan juga cintai. Nah, semua perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala ridhai adalah ibadah. Alasannya itu. Nah, barakallahu fikum. Cukup sekian disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang bismillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.